Nah, kalau misalnya ayah dibutuhkan untuk anak-anak sebagai pelindung dan sebagai istilahnya kowam dia kan. Nah, kenapa ada ayah dia sebenarnya sayang sama anaknya, cinta sama anaknya, tapi anaknya nggak merasakan itu gitu. Jadi ayah tuh sebenarnya cinta, tapi si anak tuh merasa jauh gitu sama ayahnya, nggak merasakan cinta ayahnya itu gitu ya. Dia cuma tahu ayah itu datang ke rumah suka marah-marah, ayah itu datang ke rumah diam aja, nggak mau bantu dia, nggak mau ngurus dia, nggak mau tahu soal dia gitu. Padahal sebetulnya si ayah tuh sayang sama dia. Itu kenapa? Ya, ini juga sebenarnya apa ya, kalau dilihat di generasinya Gen X ya, Gen X terutama di Boomers, Gen X, milenial awal ini masih sangat kuat sekali nih model-model seperti ini. Jadi bahasanya tuh gini, ayah itu tidak menunjukkan cintanya dengan mengatakan aku sayang kamu, tapi ayah itu menunjukkan cintanya dengan menyediakan makan untuk kamu. Bahasanya lebih kurang kayak gitu lah. Gitu. Nah, dan itu pada masa Boomers, pada masa Gen X, pada masa milenial awal masih berjalan aman gitu. Karena lagi-lagi rata-rata seperti itu. Arus gitu informasi itu tidak kencang seperti sekarang gitu ya. Jadi ketika kita memahami ayah itu pendiam, ayah itu memang tidak banyak bicara, masih bisa diterima gitu oleh anak-anak yang besar di generasi Gen X atau Gen Y awal gitu. Ya, karena mungkin sebelumnya orang tua mereka seperti itu, nah, kenapa? Kenapa orang tuanya seperti itu? Karena orang tua mereka sebelumnya begitu juga gitu. Teladannya begitu gitu. Lalu datanglah dunia psikologi dengan berbagai ilmunya, dengan arus informasi yang sangat kencang gitu kan. Dikatakanlah, ternyata ini tuh begini. Ini tuh begini. Nah, mulailah anak-anak yang baru tumbuh ini nuntut, harusnya ayah tuh gini, harusnya ayah tuh gini. Akhirnya peran ayah di masa generasi milenial akhir, Gen Z itu udah gak cukup hanya sebagai sosok pendiam, itu udah gak cukup. Udah gak bisa lagi ya, karena sudah ada perubahan. Perkembangan zaman udah luar biasa ya. Itu satu. Nah, kedua, kalau kita lihat lagi dari dalil, memang yang bicara kepada anak itu ya ayah. Gitu. Luqman, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga begitu gitu kepada cucu-cucunya gitu. Memang melakukan komunikasi gitu, melakukan interaksi, bukan hanya interaksi diserahkan kepada istri, ayah hanya sosok sebagai pemberi nafkah, pokoknya semua kebutuhan anak dicukupi itu sebagai tanda sayang, udah nggak bisa lagi, dan memang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para Rasul gitu, dan apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran gitu. Memang nggak seperti itu. Gitu. Artinya sebenarnya kenapa ayah harus membuka komunikasi kepada anak? Ya karena contoh dari Al-Quran seperti itu gitu. Nah, kalau masih bersikeras juga gitu, ya secara kita juga melanggar perintah Allah dan contoh dari Rasul, secara zaman juga sudah melawan arus sekali saat ini, sudah bertentangan sekali. Jadi kerusakan akan makin luar biasa. Nah, jadi zaman sekarang itu masih ada orang-orang tua yang bersikeras itu. Pokoknya aku sudah di rumah. Aku kalau kalian butuh apa-apa tinggal ngomong aja. Aku nggak akan mulai ngomong duluan. Nah, itu udah nggak bisa lagi. Tapi ya masih banyak yang berpikiran seperti itu karena orang tua sebelumnya memang mendidiknya mereka seperti itu juga. Gitu. Dan ini yang sering disebut juga itu trauma generasi itu kan. Jadi ayahnya trauma dengan perlakuan ayahnya gitu juga gitu kan. Akhirnya dia juga melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini yang memutus trauma generasi itu bahasanya. Jadi kepada anak akhirnya kita coba membuka komunikasi. Ya, di barat saja sudah banyak bukan itu gitu kan. Sementara kita bukan hanya motivasi manfaat, tapi juga memang perintah dari Allah dan Rasulnya dicontohkan dalam diperintahkan dalam Al-Quran. Ya, kenapa kita sebagai ayah yang memang dari keluarga Muslim malah menahan-nahan gengsi diri untuk dekat sama anak gitu, untuk berkomunikasi, untuk memeluk mereka, untuk mencium mereka gitu. Ya, kenapa gitu? Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi ayah itu untuk tidak menunjukkan rasa kasih sayang itu kepada anak-anak mereka. Sebenarnya ayah itu bisa menunjukkan kasih sayangnya all out juga sama anak ya kan, tanpa istilahnya mengurangi rasa segan anak, tanpa mengurangi wibawa dia sebetulnya kan, karena ya itu justru anak malah lebih mudah dikasih masukan. Secara fitrahnya memang di situ sebenarnya. Gitu. Emang harus ayah itu memang harus menunjukkan rasa sayang itu, bukannya sekedar
oh kamu paham sajalah, ayah tuh sudah bekerja 10 jam, 12 jam di luar, kamu sudah hidup enak, sekolah enak, itu udah tanda sayang. Udah emang nggak bisa seperti itu gitu. Emang orang tua tuh harus menunjukkan gitu, rasa sayangnya. Kan memang ayah itu memang untuk zaman sekarang itu harus ekspresif ya. Iya. Harus ekspresif menyampaikan. Karena apa? Kalau nggak kalah sama medsos. Iya. Betul nggak? Medsos sudah ekspresif di mana-mana gitu. Sampai meledaknya LGBT kenapa? Karena ya itu mereka banyak menormalisasi, membuka semuanya. Jadi butuh kedekatan ayah yang lebih intensif ya. Apalagi AI sekarang udah bisa dijak ngobrol. Ya ChatGPT aja kita kalau curhat udah kayak sama teman kan. Ya kita juga tidak menghindari ya, maksudnya ini kemajuan zaman, ini bisa dianggap nilai yang positif juga, bisa dianggap negatif, gimana kita menyikapinya. Ini kayak kita aja ya, anak kita Khadijah kadang-kadang curhatnya sama ChatGPT juga sambil ngobrol, dapat full support juga gitu, ketika dia menjadikan itu hal yang baik gitu kan, itu aja ya kan. Ya istilahnya robot aja udah banyak yang bisa menjawab lebih baik dari kita yang harus berpikir dulu gitu kan. Mereka udah langsung all out aja semuanya, jangan kalah gitu. Kita juga harus mengasah itu gitu ya. Nah itu kan. Motivasinya tetap awalnya adalah memang diperintahkan di dalam Al-Quran, contohkan di dalam Al-Quran. Yang kedua memang secara perkembangan zaman memang udah nggak bisa lagi gitu kita mau seperti itu. Kenapa zaman dulu masih bisa? Ya karena emang secara informasi memang tidak terlalu deras gitu. Sekarang ini udah nggak bisa lagi. Jadi ketika anak merasa kenapa dia jauh sama ayah gitu kan, padahal ayahnya itu sayang gitu, karena dia tidak merasakan cintanya ya, karena melihat ayah cuma sibuk bekerja aja di mata dia gitu, ayah tuh cuma sibuk kerja aja, terus komunikasi yang minim dari sang ayah gitu, dan anak itu sendiri membutuhkan kualitas yang baik dengan ayahnya, bukan hanya kuantitas gitu, bukan hanya kehadiran, tapi harus dengan emosionalnya. Jadi karena kualitas itu tidak dapat, akhirnya dia tidak merasakan bahwa ayahnya itu sayang sama dia. Dia cuma tahu ayah hadir, tapi secara emosional hampa buat dia gitu, karena kekurangan tadi, tangki cintanya nggak dipenuhin gitu. Nah sekarang tuh ya itulah penting banget gitu ya, harus memenuhi rasa sayang terhadap anak-anak ini full gitu